Oke, kali ini saya akan membahas tentang ini, modeling toolkit. Di modeling toolkit ini ada dua, yaitu ada objek, terus ada help. Di sini saya akan pilih objek. Di sini ada pilihan yaitu show atau hide, freeze atau unfreeze, X-ray on atau off, show atau hide, backspace, terus ada show atau hide face triangles. Akan saya contohkan. Nah, seperti ini. Show atau hide ini berfungsi sebagai menyembunyikan atau menampilkan objek ya. Seperti ini. Saya akan hide. Nah, terus saya show lagi. Seperti ini. Terus yang ini freeze atau unfreeze. Coba kita freeze. Kalau kita freeze, otomatis kita nggak bisa select objek ini. Caranya kita pencet ini. Setelah itu kita unfreeze. Nah, sudah bisa. Untuk yang selanjutnya, X-ray on atau off ini untuk ini bisa terlihat ini. Terus kita on kan lagi. Setelah itu ada show atau hide backface. Itu untuk menyembunyikan wajah belakangnya. Coba saya ini hide backface. Ntar saya ini sudah hide backface. Coba kita on kan. Nah, otomatis garis-garisnya akan terlihat ya. Kalau kita hide backface akan hilang. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu ada show hide face triangles, ini untuk melihat segitiga-segitiga yang kita hasilkan seperti ini. Nah, ini segitiga yang akan kita hasilkan. Ntar saya on dulu. Nah, bisa dilihat ini ada bentuk segitiga-segitiga. Cara mengaktifkannya di standar, di mesh, terus di triangular ini. Triangular ini kita akan melihat segitiga-segitiga, tapi susah ya. Oke, balik lagi. Setelah itu kita ke multi komponen. Di sini ada selection object, shortcutnya itu F8, terus ada vertex selection, itu shortcutnya F9, ada edge selection F10, ada face selection F11, terus ada UV selection F12. Ini untuk selection ini, vertex ini untuk ini. Setelah itu ini edge selection, jadi untuk otomatis akan terpilih untuk memilih ini garis-garisnya. Untuk menghapusnya kita bisa pencet Ctrl dan ini. Nah, terus ini ada face selection itu memilih face-nya terutama ini. Untuk memilih face ya. Untuk itu kita bisa unselect dengan tekan Ctrl dan otomatis akan ter-unselect. Setelah itu di sini ada UV selection, ini untuk seleksi ininya. Nah, seperti ini.
Di sini juga ada infonya. Ini saya 73 UVS selected, terus saya coba unselect dengan kontrol. Nah, otomatis sudah tidak ada. Kita bisa juga menggunakan multi komponen. Multi komponen ini vertex, dan ini edge, dan ini face. Pilih langsung ketiganya. Ini saya bisa pilih edge, bisa pilih face nya. Nah, seperti ini. Untuk unselect kita bisa kontrol. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pick and make queue. Pick and make queue ini sebenarnya untuk menyeleksi ya. Bisa saya contohkan sekarang. Misalnya saya pengen ke ini. Nah, kita udah seleksi. Cara nyeleksinya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin menyeleksinya paint, dengan paint kita bisa tahan tab dan ini terseleksi. Nah, dia otomatis ke drag. Nah, sebenarnya drag ini tuh seperti paint ya. Untuk unselect kita bisa kontrol. Misal kita ingin menyeleksi, terus kita ingin menambahi, kita bisa tahan Ctrl Shift. Nah, untuk menambah tanpa ini harus menghilangkan yang ini. Oke, seperti itu. Setelah itu di sini ada highlight backface, ini juga berhubungan dengan ini show hide backface, ini enggak usah. Nah, di sini juga ada kamera base selection. Ini untuk menyeleksi yang ada di depan kamera saja. Misal bentar saya dulu. Ini akan menyeleksi yang saya on kan ini. Ini akan menyeleksi ya yang ada di depan kamera, sedangkan yang di belakangnya tidak. Nah, seperti ini. Oh, maaf. Nah, seperti ini. Sedangkan yang di belakangnya tidak terseleksi. Ini juga ada pilihannya, yaitu off, ada auto juga. Tapi yaitu pilihannya, setelah itu tak bukan saja. Nah, di sini juga ada simetri ya. Ini ada pilihan ya, ada objek X, objek Y, objek Z, ada word X, word Y, word Z. Nah, sekarang saya akan contohkan, saya akan bikin ini. Setelah itu saya bikin lagi. Nah, seperti ini. Nah, saya sekarang akan membahas tentang bedanya word dan objek. Nah, kalau word ini ada semacam ini garis ya, ada semacam grid. Nah, ini disebut word ya. Semua ini disebut word. Ini grid ini. Setelah itu, kalau yang ini itu disebut objek. Ini. Dan saya contohkan, semisal saya simetri on kan, berdasarkan word X. Nah, ini sudah aktif ya. Setelah itu coba saya bentar. Ini kita dapat simetrinya. Ini kita dapat simetrinya. Nah, kita dapat simetrinya. Tapi kita tidak dapat menggunakannya di sini. Nah, caranya dengan ini saya ganti ke objek X. Nah, setelah itu, nah ini juga ada terlihat simetrinya.
Nah, di sini juga ada selection constraint. Di sini ada beberapa pilihan dari angel, border, edge loop, edge ring, shell, UV edge loop. Nah, sekarang saya akan coba dengan edge loop ini. Dia akan memilih berdasarkan ini. Ini, misal kita ingin pilih ini, ini. Nah, seperti itu. Kalau kita ganti ke edge ring, dia akan memilih berdasarkan ringnya. Ini seperti ini, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang border ini, nih kita hanya bisa memilih bagian tepiannya saja, bordernya saja. Misal ini kita select ya, nah kita hanya bisa memilih ini. Nah, di sini juga ada transform constraint ya. Ini untuk saya contohkan. Saya akan mengubah ke edge light. Edge ini saya akan pilih ini. Setelah itu saya ingin mengubah ini konturnya mengikuti garis ini. Nah, otomatis ini akan mengikuti konturnya, akan mengikuti si garis itu ya. Setelah itu di sini juga ada surface, ini berdasarkan face ya, kita pilih ini. Terus kita, nah ini juga akan mengikuti face-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada soft selection ya. Ini fungsinya soft selection ini untuk menambahkan sedikit influence ya. Misal saya ingin ada sedikit influence di sebelah sini, saya on kan. Nah, ini sedikit sekali. Cara menambahkannya adalah dengan shortcut B tahan, terus kita middle mouse buttonnya kita drag. Nah, seperti ini. Di sini yang berwarna kuning ini influence-nya paling besar ya, terus di bagian merah ini semakin memudar. Di sini juga bisa diatur berdasarkan volume, berdasarkan surface juga, berdasarkan global, kalau global ini keseluruhan, terus berdasarkan objek juga. Di sini juga ada bisa diatur ya jumlah influence-nya. Nah, ini juga kita bisa gerakkan ya seperti ini. Nah, ini juga bisa gerakkan. Kita juga bisa mengatur melalui ini grafiknya. Kita buat seperti ini. Setelah itu kita buat seperti ini. Otomatis kalau kita gerakkan, gerakannya akan mengikuti grafik yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu ada di bagian mesh ya. Mesh itu ada combine. Combine itu bisa menggabungkan dua objek menjadi satu. Semisal ini saya ada dua objek, saya select dua-duanya. Setelah itu saya combine. Nah, yang terjadi objek ini akan menjadi satu. Nah, kita juga bisa mengubah posisi salah satu objeknya selama kita tidak kehilangan historinya. Seperti ini saya akan mengubah cube-nya. Nah, masih kita bisa pindahkan ya. Nah, seperti ini. Semisal kita kehilangan historinya, kita masih bisa mengubah dengan ini, kita separate. Terus kita ini kita ada dua objek, setelah itu kita bisa pindahkan. Seperti ini. Masih bisa kita pindahkan. Nah, setelah itu kita hapus. Ini saya delete. Nah, di sini juga ada smooth, yaitu untuk menyemutkan, untuk memperhalus objeknya. Kita bisa juga mengatur divisionnya, kita bisa menambah. Kalau kita menambah akan semakin halus dan menjadi seperti bola. Nah, di sini juga ada berapa banyak optionnya, ada method, ada division, smooth UV, ada keep border, ada keep selection border. Nah, kita pakai ini saja divisionnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada boolean. Inti dari boolean yaitu kita ingin memindahkan objek A ke objek B dan menggabungkannya, atau kita ingin mengambil tengahnya saja, atau kita ingin mengambil bagian dari objek tersebut. Nah, semisal ini saya ingin seperti ini. Setelah itu saya select objek A, setelah itu objek B,
saya pencet boolean. Nah, otomatis sekarang sudah tergabung. Nah, di sini udah ada operationnya. Ini union itu artinya menggabungkan. Kalau kita pencet different itu seperti ini. Nah, otomatis bagian bawahnya yang akan hilang karena tadi kita memencet objek A terlebih dahulu sebelum objek B. Kalau kita memencet objek B terlebih dahulu, otomatis bagian atasnya akan hilang dan akan terbentuklah lubang di atasnya. Kita juga dapat pindah di intersection atau bagian dalamnya saja yang kelihatan. Nah, seperti ini. Di sini masih ada lagi banyak, tapi biarkan seperti ini saja. Nah, di sini juga ada, di komponen ini juga ada extrude. Jadi kita harus pilih face dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita extrude. Setelah itu kita pilih ini. Saat kita extrude, di sini juga ada komponen-komponennya. Seperti ini, thickness ini miringan, ketebalan maksudnya. Ini mengikuti angle, normal angle-nya. Kalau local translate ini juga ini akan lurus, otomatis lurus. Di sini juga ada offset. Offset ini otomatis sama, akan mempertahankan seperti ini. Setelah itu ini juga ada division, kita juga bisa menambah divisionnya. Misal saya tambah Nah, ini kita lihat divisinya bertambah. Nah, seperti ini. Nah, fungsi keep face together ini seperti ini. Kalau kita on kan, kalau kita off kan akan menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Kita on kan. Sebentar. On kan. Seperti ini. Kalau kita off kan seperti ini. Nah, di sini juga ada bevel. Fungsi bevel yaitu sebagai berikut ya. Ini saya sudah memilih 4 objek. Setelah itu saya pencet bevel. Nah, fractionnya di sini terlalu besar. Saya kecilin dulu. Terus kita juga bisa menambahkan segmennya. Setelah itu kita bisa memainkan depth-nya. Kalau satu itu ke luar, kalau negatif itu ke dalam. Nah, seperti ini. Kalau keluar seperti ini, kalau ke dalam seperti ini. Ini juga ada shimmer on. Kalau shimmer itu kalau chamfer itu mengikuti bentuk aslinya, objek asli. Kalau tidak seperti smooth ya, seperti tadi. Kalau chamfer ini kita on kan, nah akan seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada bridge. Fungsi bridge yaitu menjembatani. Ya, misal kita ingin membuat objek di sini, kita klik sini dan kita klik sini, maka kita akan mendapatkan objek ini akan tergabung seperti ada jembatan di sini. Nah, juga kita bisa add divisions lainnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada multicast ya. Cara menggunakan multicast yaitu seperti ini. Pertama
Ini, setelah itu sini. Nah, seperti ini. Kalau kita butuh perpotongan, jadi kita bisa geser seperti ini. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kita masih di multicast. Nah, kalau kita tahan kontrol, otomatis dia akan kelup seperti ini, dan kalau kita lepas akan klik kanan seperti ini. Otomatis langsung seperti ini, lalu lagi seperti ini, dan juga seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita di shortcut dan kita tekan tombol shift, maka akan keluar snap seperti ini. Seperti ini. Ini. Nah, kita bisa atur stepnya di bagian sini ya. Ini bisa atur berapa persennya. Terus di sini juga ada smooth angle juga. Terus ada angel flow. Terus kita juga bisa atur colornya juga, tapi nggak usah. Terus di sini ada ngatur color juga. Terus gini ada bantuan-bantuannya seperti shortcut yang ada di sini. Nah, setelah itu di sini juga ada target weld. Target weld itu ada dua mesh, yaitu ada target, ada center. Kalau misalnya kita target, misalnya kita ini, targetnya akan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita center, dia akan ini, otomatis dia akan di tengah-tengahnya. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini juga ada connect. Kalau misal kita pencet connect, kita pencet ini, nah akan terjadi seperti ini. Ini segmennya kita bisa atur jumlahnya. Misal saya, nah seperti ini segmennya sudah ada 4. Nah, untuk slide-nya kita bisa atur ya. Ini mau seperti ini, mau ke atas atau ke bawah. Nah, kalau untuk pinch-nya kita bisa atur jaraknya, mau lebar atau mau segini. Nah, setelah itu di sini ada quadraw. Quadraw itu untuk memberi dots pada objek yang akan kita buat ya. ¿Cómo se llama?